Juga secara rohani juga bisa ya, dengan mengirimkan doa kepada keluarga kita, mengirimkan doa kepada teman-teman kita yang sudah pulang misalnya ke mana, bukan pulang ke dunia lain ya, bisa saja pulang ke dunia lain, tapi dalam hal ini pulang ke dunia Indonesia ya. Dunia bagian benua gitu Pak. Dunia bagian lain. Ya. Aduh Jadi sih itu Umar. berlaku untuk ke semua arah sebenarnya, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama itu, jadi mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semua untuk teman-teman yang akan pulang ke Indonesia dalam perjalanan mereka ke sana, dalam persiapan untuk perjalanannya, insya Allah juga nanti insya Allah dimudahkan dalam perjalanan itu sendiri, dan kalau sudah tiba di Indonesia juga dimudahkan di sana ya, karena di Indonesia itu bagaimanapun suasananya agak berbeda dengan di sini toh. Yang pertama orangnya berbeda di sana, kalau sudah sekian tahun di sini pulang di sana itu kadang-kadang gemes saja kita punya ini apa, lihat orang mau mengurus sesuatu misalnya ke kantor ya. Di sini biasanya kan straightforward, walaupun ada putar-putarnya itu jelas, tidak pernah ada implikasi. Kalau di Indonesia itu sering-sering ada implikasi, ya. Maksudnya you know what I mean, huh? I don't need to mention anything. Itu bikin kadang-kadang itu bikin stres itu, mulai dari urus sekolahnya anak, urus rumah yang ditempati kembali, urus pengaktifan kembali gaji misalnya ya. There's a lot of things. Orang tidak tahu itu kalau pindah ya. Kalau misalnya PNS atau orang yang bekerja di BUMD atau ya sesuatu yang ada sifatnya mengikat begitu, itu kalau kesini kan harus istilahnya ada tunjangannya itu dihapus semua ya, yang jalan itu cuma gaji saja. Nah pulang itu ngurus tunjangan itu penting, karena kalau tidak ya parah itu hanya makan gaji pokok ya setengah mati. Kembali fitri gajinya. Saya ingat dulu begitu loh, waktu saya dulu pernah jadi dosen, jadi tahu. Ya, Tahu penderitaannya gaji dipotong. Masya Allah, walaupun menderita ya, tapi paling tidak tabungan masih ada sedikit dari sini kan. Jangan dihabiskan di sini maksudnya Mas Erwin. Jangan dihabiskan karena bisa dibutuhkan untuk beberapa saat ya. Insya Allah. Jadi itu yang pertama, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada teman-teman kita yang balik itu sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan di sana, dan insya Allah dilancarkan semuanya ya, termasuk kembali menuju ke tugas-tugas keseharian. Yang kedua, ini bulan ini masih bulan Maulid ya. Bulan Maulid itu bulan kelahirannya Nabi ya. Nah, Nabi yang datang kepada kita membawa cahaya terang ya. Jadi laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya, telah datang ya dari Allah SWT itu nur. Nur itu apa? Nur itu yang dimaksud adalah Cahaya. ya, cahaya literalnya, tapi itu Sayyidina Muhammad. Nur itu Sayyidina Muhammad. Jadi yang dimaksud nur dalam Quran itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya Allah yang datang. Nah, qad ja'akum minallahi nur wa kitab, dan kitab ya. Yang kitab itu maksudnya Al-Qur'an. Ya. Jadi dua pegangan kita itu, nur dengan kitab. Di dalam ayat lain dikatakan ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah, qul in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallaha, mencintai Allah. Ini ayat ini luar biasa ya. Jadi dimulai dengan cinta, hub itu cinta bahasa Arabnya. Itu sebenarnya dari hub itu bahasa Arab kayak seed, apa? Bibit. Nah, bibit, seed ya. Gawaan orang pertanian itu tahu betul. Seed itu kalau di spread ya itu dia akan tumbuh. Tapi untuk tumbuhnya butuh apa, Wan? Pupuk, dan butuh diolah dulu tanahnya kan. Kalau misalnya seed itu dihambur saja begitu di tanah yang gersang misalnya, yang tidak diolah, Butuh air. itu tidak mungkin tumbuh itu. Tidak mungkin. Kalau misalnya buang seed itu di padang pasir atau di jalanan misalnya, tidak akan tumbuh. Harus Kasih air. ya, kalaupun dia tumbuh merana. Ya.
harus diolah dulu tanahnya agak gembur sedikit ya kan, supaya oksigen bisa masuk, nitrogen bisa masuk, dan dari situ ada pori-porinya ya, ada air ya, karena dia akan butuhkan air, dan ada nutrition di situ ya, ada nitrogen, ada apalagi karbon ya, yang semua yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Begitu juga cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Allah, karena Kalau kita protein. ya. Qul in kuntum, ya, katakan. Sorry my brother, I speak Indonesian all the time. It's okay. I will mix it with English a little bit. So, Ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi katakan jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, ya. Ikutilah. Bagaimana caranya? Itu harus disiapkan groundnya itu mencintai Allah. Bagaimana groundnya mencintai Allah? Fattabi'uni, ikuti saya. Maksudnya bukan saya Bahtiar ya. Bukan fattabi'uni, Boleh ikuti juga sih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara itu. Artinya kalau kamu tidak ikut Sayyidina Muhammad, benih yang tadi ada hubnya tadi ya, hub kepada Allah itu tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh. So, I'm talking about my brother, the ayah ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. So, hub is a law, but in Arabic, hub actually means seed. Correct? You are an Arabic speaker. Your sister Imad, you're Arabic speaker. Hub, it means in Arabic is a seed. Yeah? So that seed, if you wanted to grow the seed, you have to plug the ground, right? If you don't plug the ground, that's not gonna grow. Huh? If it grows, it's very. In Indonesia we call merana. I don't know in English how you say merana, yeah. So it's gonna come like a very difficult situation. Yeah? So this ground is in fact what is the next sentence in the ayah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Follow me. Fattabi'uni. So that to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam to provide the ground to love Allah. Without following the Prophet, you will never recognize Allah. You will never know Allah. That's very important for us. Sometimes there is a tendency in the modern Muslim now. They think they can connect directly by simply reading Quran, and then they think you will never be able to. You will never be able to. Because he is stated very clearly. Only with the providing the ground, yeah, so you plow the ground, but this ground is by what? By loving the Prophet. By loving the Prophet. Why is that so important? Because when the Prophet ﷺ comes, it's actually it's stated that it's a rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So what is exactly the meaning of this ayah? Rahmatan lil alamin. Isa rahmah, tidak apa-apa ya saya campur-campur Inggris Indonesia kan, tidak apa-apa. Oh ya, I can talk mostly in English and it's okay. Waduh ini, waduh, alhamdulillah. Umur alhamdulillah. Jangan menyindir. Masih muda kita ini. Alhamdulillah. Ya. So, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. It's so beautiful that one. Indeed, we do not send you except as a mercy. As a mercy. What exactly the meaning of mercy there? So there is another ayah in Al-Quran that says, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
Ra'uf Rahim. So you see that Ar-Ra'uf and Rahim is Itunya bisa dipakai untuk but in this particular ayah, Ar-Ra'uf and Rahim is the attribute of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The attribute of the Prophet. That's amazing. It's amazing. So, apa sebenarnya maknanya itu rahmatan lil alamin? Kita bacakan dalam surah yang kita sebut tadi ya, yang baru-baru ayat yang tadi. Laqad ja'akum. Sesungguhnya telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri. Ya, maksudnya apa dari dirimu sendiri? dari kalanganmu. Iya, dari kalanganmu sendiri, dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan malaikat misalnya ya. So, min anfusikum di istilah ulama say, it comes from among you, i.e. human being. That's what one of the tafsir. Yeah. Why? Because if the messenger is coming from the malaikat, for example, if the messenger is given from the malaikat, what happens? Kalau rasulnya dari malaikat gimana? Yeah, that's one thing, but the essence, if it is coming as a malaika, human being can say, yeah, we are different. Biar bisa Your malaika is already perfect. ya lebih mengerti kan di antara You know, bahasa we can say in the day of judgment, oh Allah, you send the malaika to us. No, we cannot follow it. You see? You cannot follow the malaika, yeah. But this is Allah from you, from human beings. So there is no argument. There is no argument. The Prophet is a human being. If he can do that, we are human beings to be able to follow. That's why he's called Uswatun. So you see now the connection. Uswatun Hasanah. That Uswa is the perfect example. It's coming from that. Because if Malaika come, it's very difficult to follow. It's very difficult to become Uswatun Hasanah for human beings. Yeah? So, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Then the next thing is it says azizun alayhi ma anittum. This is a very heavy thing. That given the characteristic of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, very heavy thing. It says azizun alayhi ma anittum. The approximate meaning is like dear in his heart. Yeah? Dear in his heart, what going through you, huh? Like if you for example in the good way, or in the like Sirat al-Mustaqim, for example, he's very happy to see you. Huh? If you are in the right path, yeah? He's happy. Yes. On the other hand, if you are not in the right, Duduk di sana. yeah, if you are not in the right path, he goes through all your suffering. Yeah? Goes to all your suffering. This is very important, and give the characteristic of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's always concerned to the people. Concerned to the people. And remember, this ayah is still general. Why is general? Because at the end, yes, when there is a statement bil mu'minina, that's takhsis, they call in Arabic. Yeah? Takhsis means it's intended to specific, menjadi khusus bahasa Indonesianya. Tapi takhsis ini bil mu'minina ra'uf. So the takhsis here bil mu'minina to the mu'min. Yeah, to the mu'min he's ra'uf and rahim. But to the rest that being stated in the very beginning, that's not takhsis, that's umum, general. Yeah? So that means for all human beings. The concern of the Prophet ﷺ is for all human beings, not only for the Muslim, for the Muslim, for all human beings. The only two things is in this ayah that coming from mu'min is ra'uf and that's the specific. Yeah, specific.
So this is the meaning of وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Indeed, we do not send you except it is a rahmah, the mercy for all over the. Alamin is a plural. Alam is a singular. When we say alamin is a plural. Means manusia. the human being, the jinn, the rock, the tree, anything that created by Allah in this universe, as it's called alam, alamin. Yeah. So in this case, when the Prophet ﷺ so concerned him to the human being, in several other ayat, in the Surah Yasin, for example, it stated, فَلَا يَهَزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَلَا يَهَزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. So let not grieve you their speech. Indeed, we know that what conceal and what they proclaim. This is of the state of the state of the Prophet ﷺ. He's always concerned with people. He wanted to see people in the safe, to be safe from the Jahannam. He's always wanted people the good things from them, so that they can be safe at the hereafter. So this is the general character of the Prophet. He's really concerned about human being, not only about, like nowadays we have some Muslim that very narrow-minded, as if like this Prophet ﷺ comes only for the Muslim. This is a very wrong approach and for very wrong understanding within the Prophet. Because otherwise it's not going to be called Rahmatan lil Alamin. We will simply call Rahmatan lil Muslimin, for example. Correct? Or Rahmatan lil Mu'minin. You can say like that. But no, that ayah is very, very clear. Rahmatan lil Alamin. And then when we connect it to the ayah that we just mentioned, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. You see it's very clear the quality of the Prophet ﷺ. So this is just an opening. I don't want to go very long, but if you wanted to ask any question, you can ask any question now and we can open the discussion. You know, I'm preparing only to give kultum. 7 minutes kuliah. 7 minutes talk. That's it. Otherwise it's gonna be too long. Maybe I can add something. Yeah. Like for instance, for the Christianity, Jesus was sent only for the Jewish people. Yeah. And then Saul, also the disciple of Jesus, went to Greece. So he tried also, and actually the other disciples did not agree with him because it's not our people. Our people are Jews. So while Muhammad was sent for the whole alamin, the world, yeah, and not only Rahmat is mercy, yeah, also mercy. And then you know. So before the same is true with Moses. Moses is also for Jewish people, although a little bit more 12 tribes, also a little bit extended Jews. Yeah. But the Christian always say, we love Jesus. I said we should also love our prophet Muhammad. And maybe, I don't know, they have the impression that we didn't emphasize the love for the Muhammad. I know Pak Bakhtiar always remind us we have to love our prophet. Yeah, Pak? Yeah, we have to love the Prophet. Why? Because that's the ground.
like you plow the ground in order to love Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. You prepare by follow the Prophet. You can only follow the Prophet if you love the Prophet. That's why when we go to Medina, for example, when we go to Medina, sometimes from far away, tears come from our eyes. Because we love. We love the Prophet. Only through loving the Prophet you can follow him. Because without love, it's very difficult to follow people. You see, can I give you one example in the daily life? Like all those idols, like singer or whatever, like somebody who in love with them, they really love them, you know. It becomes reality. Otherwise, if like me, I don't really care about the singer, it doesn't affect me. I cannot follow it. But, yeah, that's possible. Yeah. in Islam, in fact, when for Allah subhanahu wa ta'ala, indeed, fear Allah. Yeah. We are not for the Prophet. For Allah subhanahu wa ta'ala, indeed, we balance between the fear and the love. Yeah. So there is something in between. It's called like khawf and raja. Khawf and raja. Khawf is fear, and raja is the hope. Hope. Yeah. So you have to balance it. And then sometimes the success is through you come through it by balancing it. Yin and yang. Yeah, maybe. Yes. And then one amazing thing, this ayah is in fact, according to the Mufassirin, is revealed in Makkah. The ayah talking about love. It's revealed in Makkah, in which the situation of the Prophet is under persecution. Yeah, but it's also because the ground of Islam was actually originated in Mecca, right? What I mean, like in this case, even when you are is prosecuted by people, it doesn't dim your love to them. No. The Prophet ﷺ in Makkah is persecuted. Dia dilempari sama batu. Bukan cuma dilempari batu, di dalam apa, kalau dia mau pergi sholat, mereka hambur duri di jalannya ya. Jadi kalau dia mau ke Masjidil Haram, itu mereka hambur duri, jadi kasihan dia punya kaki itu kadang-kadang berdarah-darah. Sementara sholat mereka pasang perut binatang ya, tainya binatang yang lagi mereka habis sembelih. It's really persecuted. Still, you see the ayah is come that we explain, talking about his concern about the people. It's an amazing human being. It's amazing. I cannot believe somebody like that. But that's the very thing. Yeah. He's coming from human being. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. So that you follow it, it means there is no excuse for us not to follow the Prophet because we are human beings. No, because he's also human being like us. Otherwise, the Rasul is going to be a malaika. Alhamdulillah. Nggak ada inong ini saingan nyawaan. Pendamping nyawaan maksudnya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Yeah, it's the love of the Prophet is when you go to Medina, for example. The Arab people, they really know how to love. The old Arab, not the nowadays. I don't know. There is a story of the Arab is Qais and Layla. Layla Majnun. Layla Majnun, yeah. That's a very beautiful way to express love. One day it says Qais was patting a dog
For the Arab people, dog, you know, we are Muslim. Najis. Dog is very dirty thing, but he's petting it. He's petting it and gives the food to that dog. People say, why are you so crazy petting the dog and giving food to the dog? And what is Qais say? I did this because one day I saw Layla did this to the dog. You see, because of the love, the tears will come to them. It's unbelievable. Huh? Like the love can bring you like a thing that's amazing thing. Kalau tidak percaya tanya Waan waktu jatuh cinta pertama dulu bagaimana? Waktu apa? Cinta pertama. Cinta pertama, cintanya waktu buka bahagia pertama kedudukan. Oh, baru keluar sekarang ya. Amazing. Mas Erin suka kasih ketawa itu. Allah. Yeah. One day also they say Qais doing a tawaf to the house in which Layla was there before. She's just walking around and kadang-kadang meratap ya, itu wailing in the house, in the wall itself. People say, why you did that? Like, that's why he's called Majnun, means crazy, yeah? Like somebody is missing mind because of he's in lost because of the love. Gila kan? Iya, Majnun gila. Ya, jadi dia cium tembok itu. Apa? Orang tanya, kenapa kamu begitu? Not the wall itself, but it's somebody who used to live inside the wall. That's what the statement you need. Yeah? So when we go to Medina, when we see the Prophet, the visit the Prophet Sallallahu Masjid and his kubur there, not to visit the wall itself, no, but somebody who's there. That's why. Bapak, jangan kasih inspirasi sama pemuda-pemuda yang belum. Nanti dia cium tembok-tembok di bagi. So that's a very short talk today, Kultum. If you have any questions, please ask, or if you have any comments, go ahead. We have sometimes, we can discuss things that you want us to discuss, inshallah. Itu kan ada hubungannya yang dengan syafaat itu dari Nabi Muhammad, ya kan? Iya. Jadi sebetulnya syafaat itu syafaatnya Nabi itu sebagai saksi nanti bahwa kita itu umat beliau gitu. Ya. Jadi syafaat itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu syafaat Nabi maksudnya ya. Syafaat kubra itu untuk semua manusia. Ya. Karena waktu itu saking takutnya manusia di hadapan Allah di mahsyar ya. Itu tidak ada yang berani pergi memohon kepada Allah ya. Mereka tanya kepada Nabi Adam, tolong pergi mohonkan kepada Allah untuk mereda murkanya hari itu. Dia bilang, Adam, saya dulu pernah berdosa, saya tidak berani menghadapkan muka saya kepada Allah. Mereka akhirnya pergi ke Nuh. Nuh juga bilang demikian. Coba pergi tanya sama Ibrahim ya, pergi tanya kepada Musa. Dia bilang pergi tanya kepada Isa. Nanti mereka datang kepada Isa, dia bilang pergi tanya kepada yang terakhir, Sayyidina Muhammad. Dan datanglah Sayyidina Muhammad memohonkan ampunan kepada manusia untuk redanya murkanya Allah pada hari itu ya. Dan Allah. Jadi it's amazing. That's called syafaat kubra. Jadi itu untuk ada semua. Di mana Pak cerita itu? Itu dalam hadis. Nanti saya carikan hadis. Syafaatnya Nabi. Dan ada setelah itu syafaat kecil ya, untuk misalnya kita untuk umatnya ya. Untuk umatnya. Dalam cerita orang-orang tua kita itu, jadi kalau ya, dalam alegorinya orang-orang tua kita dulu ya, ketika kita ini kan ditimbang istilahnya ya, ditimbang dosa-dosanya kita, ini alegori ya, tahu alegori? Iya. Jangan diartikan literal, kenyataan ya, alegori ya. Jadi waktu ini ditimbang ya, kita manusia, kita punya dosa ini banyaknya segini, Nabi itu pertama dia lemparkan dulu surbannya.
Jadi alegori untuk memberi kita gambaran bagaimana syafaatnya Nabi, bagaimana cintanya. Dia lemparkan dia punya surban. Setelah itu dia lemparkan dia punya jubah. Supaya maksudnya supaya lebih berat timbangan amal daripada dosanya kita. Dia lemparnya ke tempat yang bagus. Iya, maksudnya timbangannya kebaikan ya. timbangan Timbangan kebaikan oke. itu. Jadi itu hanya Itu untuk umat. umat. Itu umatnya. Yang pertama tadi untuk merendahkan Allah itu untuk kubra semua. Jadi kalau kubra untuk seluruh umat ya. Nah, seluruh umat manusia, karena para nabi yang lain takut pada hari itu. Tidak ada yang mampu. Itu dalam hadis, nanti saya carikan hadisnya. Atau kalau ada Gus Miftah di sini ya pasti tahu. Kubra ya kubra. Yang untuk semua umat yang dari zaman Nabi ada sampai terakhir. Ada misal yang begini yang khusus untuk umatnya Nabi semua. Bisa kalau untuk aku jangan datang Ada yang bertanya, Mira? Jadi Pak, saya bertanya. Jadi kan jadi sahabat kubra itu untuk seluruh umat. Jadi kalau kita habis sholat itu kan kita berdoanya untuk muslimin dan muslimah. Jadi sebetulnya berdoa untuk seluruh alam boleh kan? Untuk seluruh umat. Itu kalau masalah doa ya. Doa itu ada dua macam. Doa untuk kebaikan di dunia tidak apa-apa, kepada orang kafir juga kita doakan tidak apa-apa. Tapi kalau kebaikan akhirat itu hanya kepada orang muslim dan mukmin. Ya kenapa? Ya, karena memang itulah ajaran yang kita diberikan kan. Tapi kita boleh doakan. Kan tetap menghadapi pengadilan. Iya, dalam ini itu kubra tadi itu untuk meredakan, bukan untuk meminta ampun manusia dosanya mereka, bukan. Meminta ampun supaya Allah reda murkanya. Supaya istilahnya karena hari itu benar-benar hari yang dahsyat sekali gitu ya. Ya kenapa Allah itu murka? Untuk menunjukkan bahwa dia Al-Aziz, Al-Aziz Al-Jabbar. Al-Aziz itu kan sifatnya Allah, bahwa dia maha perkasa. Ya, supaya kalau ngajarin orang. Jadi gini, kalau Waan memperlihatkan keperkasaannya pada seorang raja misalnya, imagine ya. Jadi ini sifat-sifatnya Allah harus ditahu dulu. Jadi kita ini kan hanya tahu sifatnya Allah yang dominan. Maksudnya yang dominan itu Rahman dan Rahim ya. Itu yang dominan sekali. Tapi Allah itu banyak itu dalam dalam sifat-sifat Allah yang lain ya. Al-Mutakabbir misalnya, Al-Jabbar, Al-Aziz, itu sifat-sifat yang sifat-sifat keras itu. Nah, selama di dunia ini yang muncul itu hanya yang Rahman dan Rahim. Rahmannya Allah, maksudnya Rahman yang paling ini ya. Dalam artian kasih sayangnya itu tidak pilih kamu kafir atau kamu percaya, hujan tetap akan datang kepada Anda. Misalnya ya, orang kafir atau orang yang muslim atau mukmin tidak ada pilih kasih, semua akan dapat. Jadi yang di dunia ini hanya rahmannya Allah ya, semuanya orang akan dapat. Tapi rahimnya itu di hari akhirat nanti. Nah, sifat-sifat yang lain seperti Al-Aziz, Al-Jabbar ini menonjolnya pada hari akhir. Itulah makanya orang lihat ini selama ini para nabi pun takut pada saat itu. Tidak mampu meredakan murkanya Allah. Dulu para nabi, dulu orang tua digigit-gigit. Hanifah, ada pertanyaan Hanifah? Mana Hanifah? Jangan mantu di absen. Lagi mau makan. Oh gitu. Mantu di absen sama papi. Amin. Amin. Oh tuh dia hanya punya anak 3 laki yang kecil mah nggak usah dihitung.
Kebudaan. Bapaknya bule. Boleh. Oh, kirain bule. Kok bapaknya boleh? Iya. Kalau saya bawa inhaler ya. Mbak Mila mau ada pertanyaan? Ada. Disuruh itu pakai listrik. Kenapa Mira mau tanya? Udah gitu membersihkannya juga kurang lebih 20 menit. Tadi pada setengah 9. ke Rasulullah gitu kan. Saya pernah dengar ada salah satu ahli hadis tapi beliau orang Jerman. Mungkin ini juga bisa keliru ya, tapi yang pernah saya dengar itu hafal hadis dan seorang profesor kalau tidak salah. Tetapi dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, tetapi sampai dia meninggal itu dia masih belum memeluk agama Islam gitu. Tetapi dia sangat menghormati dan mencintai Rasulullah. Itu gimana ya? Kalau nggak salah namanya itu Anne-Marie Schimmel. Kalau pernah dengar. Not for us to judge. Iya, Anne-Marie. Iya, itu menurut pendapat Ustaz gimana? Kalau bahasa ininya kan hidayah belum datang sama dia. Tapi kalau bahasa yang lebih jauh barangkali ya siapa yang tahu di hatinya. Iya. Kita manusia kan, kita tidak bisa judge orang, kita bisa judge manusia yang lain itu hanya dari appearance ya. Tapi yang judge itu hanya Allah di hari akhirat nanti. Dan di hari akhirat itu rahasianya akan dibuka oleh Allah. Apa ya rahasia hatinya dan hati-hati kita ini ya, apa yang ke dalam hati kita itu dibuka oleh Allah SWT. Karena hari itu walaupun dalam surah Yasin again itu dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah akan datangkan saksi, dan yang datang itu semua bersaksi, mulai anggota tubuh kita. Itu yang dibuat Krisya jadi lagu ya. Jadi lagu. Ketika tangan dan kaki bicara. Ya. Jadi judge yang begitu kita sebagai manusia kita tidak bisa. Kita hanya bisa lihat apa yang appearance-nya saja ya. Tapi hatinya orang. Makanya tidak boleh kita mengatakan orang sembarang kafir. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan kita yang berkata kafir, kita yang kafir ya, bisa jadi. Tidak boleh sembarang kita buat kecuali orang itu benar-benar menolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kira-kira begitu. Ada air kan? Ada pernah dulu teman saya dari Mesir, orang Mesir yang belajar juga di sini. Menurut pengalaman dia, orang di Mesir orang Islam, tapi orang Eropa orang Islami. Jadi orang Islami itu tidak egois, memperhatikan nature sekalian, dia disiplin. Kalau ada aturan tidak boleh buang sampah, ya coba katanya di Mesir dibuang sampah di mana-mana. Ya banyak yang amburadul lah aturan. Jadi dia itu bilang begitu kasarnya ya. Orangnya orang Islam, tapi yang Islami orang Eropa. Itu juga kan kita nggak bisa menjudge dari hati ya, hanya dari lahiriah. Artinya janganlah coba menjadi Tuhan. Jangan pernah mencoba menjadi Tuhan. Karena kita manusia. Manusia itu hukum-hukumnya jelas seperti itu. Kalau tapi berbicara mengenai selamat dunia akhirat itu yang tahu dia di atas kan. Yang kita tahu kalau ada orang mencuri, dia bisa boleh dihukum kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita bicara mengenai orang punya kamu akan selamat di akhirat atau kamu masuk neraka di akhirat, itu bukan hak kita, bukan. Itu haknya Allah.
Tidak apa-apa. Tidak ada lagi? Kalau Pak Ustadznya mengancam. maksudnya supaya acara bebas, masih ada kan makanan? itu? Masih ada. Terus mau doakan Oka biar lancar ibadahnya. Kan mau Amin. umroh. Terus Hani bagaimana wawancaranya oke, yang mau ujian oke, Insya Allah. semua. Bagaimana rencananya Mas Erwin mau berangkat dari mana? Dari Turki nanti? Yang mau sembuh kita yang sakit ya tos. Udah tua berarti. Jadi dari Turki berangkat ya? Oh, ada kalau gitu di Turki pakai ihram. Saya sebentar lagi ya Kak. Udah ada ihram ya belum? Ada colokan. Jangan nanti di sana tidak bisa beli di Turki itu. Dia di sana Bapak, dia turun Jeddah disambut sama temannya Ustadz, sudah tahu semua aturan. Itu ada yang bilang itu orang pendapat baru yang tidak terlalu masuk akal saya itu. Yang bilang bahwa bisa Di Jeddah, menjadikan dari Jeddah. Jeddah sebagai ini Mikot. mikot. Itu Jeddah bukan mikot. Jeddah itu bukan mikot. Jadi Mau ke sini Mbak Oka? sekitar 50 kilo dari Jeddah itu ada namanya tempat yang lupa itu. Di situ tempatnya sebenarnya. Jadi ada pendapat modern yang bilang begitu, itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Saya tahu kiai-kiai besar NU yang mereka tidak pernah lakukan yang begitu. Dia selalunya pasang banyak di pesawat karena dia tahu. Jadi ada orang-orang modern untuk mempermudah ya, istilahnya mempermudah umum untuk pengelola yang haji begitu. Dia bilang boleh miqat di Jeddah, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktu saya haji, mereka sudah pakai bajunya laki-laki dari Istanbul, tapi mikotnya tidak di Istanbul. Ya di atas udara, di dekat udara. sekitar Di udara udah 15 menit sebelum Jeddah. Tapi nggak di Jeddah juga. Bukan, 15 menit sebelum Jeddah karena itu tempat ini sekitar 50, 60 atau 100 kilo barangkali dari Jeddah, di utaranya sedikit. Iya. Nggak tahu, Makanya pokoknya- jangan itu, jangan. Pokoknya diumumin nanti di. Jadi dapat kalau mau bawa dari sini ada pakaian ihram tetiar ya. Saya kasih satu. Nah. Tapi yang Kalau kecil di tidak Istanbul ada. sudah pakaian ihram laki-laki. Masuk angin dong. Udah enak masuk angin. Nggak dingin, nggak panas. Wah, ada. Saya tanya kalau perempuan bagaimana? Bebas perempuan mau pakai apa aja. Beda kan? Bagus kan jadi wanita mah. Dan itu mereka umumkan di pesawat itu. Diumumkan. Kalau memang itu mau di Jeddah itu bisa mikot, itu tidak akan diumumkan di pesawat. Karena ngapain? Bahwa ini titik mikot sekarang kita approach. Itu bisa begitu tuh, tapi mesti menyembelih 1 ekor kambing. Bayar dam istilahnya. Dia dari atas. Tidak. Karena dari kejadian kita dari pesawat ada 2 tempat. Ada memang yang modern yang bisa begitu, tapi saya mempertimbangkan masalah untuk ini kalau haji banyak dari Indonesia. Tapi kalau hanya seorang diri berangkat begitu dengan keluarga kan tidak ada kondisi yang dipersyaratkan. Dalam kondisi dari haji dari Indonesia saya tahu para kiai itu misalnya itu dia tahu karena mereka tahu tidak boleh, tapi mesti bayar dam. Boleh bayar dam, bayar denda ya. Beli 1 ekor, bukan kerbau. Biasa jangan anak mau di kamar Begitu Mas Eri. Dan saya kasih satu. Kalau yang siapa? Yang kecil, Azam. mungkin jadi di ini. Nord. Di Gardu Nur itu. Atau tanya di travel nggak ada ya? Apa masih kemarin Mas Eri beli tiket di travel? Karena saya nggak tahu, tinggal Bapak sudah tutup sama si live ya. Sudah ya. Doa. Sallallahu alaihi wasallam. Buat Oka, buat yang ujian, buat yang datang. Insyaallah kita tutup dengan doa pertama-tama.
Kepada Yang yang sakit. mau pulang insya Allah diberikan kemudahan, yang apalagi yang mau pulang dan mau singgah dulu umrah ya, mau singgah umrah. Kalau Hanifah tidak singgah umrah, dia baru-baru umrah yang lalu Januari. Nggak bisa juga umrah sendiri. Ya, yang umrah insya Allah dimudahkan, yang mau pulang juga dimudahkan semua insya Allah urusannya, mulai urusan daripada mengantar kopernya di bandara, imigrasi sampai tiba di Indonesia insya Allah semua dimudahkan, juga tiba di Saudi untuk yang mau umrah juga dimudahkan, orang-orang yang sedang mau ujian sekarang ya, ini semester makin mendekat ya. Insya Allah dimudahkan untuk belajar ya, diberi kekuatan dan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sedang sakit ya diberikan kesembuhan oleh Allah dari penyakit-penyakitnya. Orang-orang yang sedang bersedih diberikan kesabaran dan diangkat kesedihannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sedang kesulitan dalam ekonomi ya diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan limpahan rezeki bagi kita semua insya Allah. Dan juga orang-orang yang sedang punya hajat masing-masing, yang hajat itu adalah hajat yang baik insya Allah, diberikan kemudahan dan diberikan kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله من الشاكرين الحمد لله في نعمتك في مزيده يا ربنا ولك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا وأحلنا في سكرات الموت ونجاة من النار والأطفال الأبصار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahumma ya Allah, berikan kemudahan kepada teman-teman kami ya Allah yang mau pulang ke Indonesia, kebaikan kepada mereka supaya mereka bisa tiba di Indonesia dengan selamat dengan perlindungan-Mu ya Allah. Dan teman-teman yang masih sakit, Allah berikan kesembuhan kepada mereka, dan orang-orang yang sedang bersedih Engkau gembirakan mereka ya Allah dengan Rahman dan Rahim yang tidak terbatas. Ya Allah, karuniakan pula kepada teman-teman kami yang mau ujian insyaallah, yang sedang kebaikan insyaallah dalam persiapan ujian mereka, yang mencari kerja berikan kemudahan ya Allah, dan orang-orang yang sakit karuniakan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Takut keluarga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qabalallahu minna wa minkum.